Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengendalian internal. Nama saya Erna dan ada rekan saya Hanifah Febriana, Nurhikmah Adinda, dan Nindi Pramitasari. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengendalian internal menurut the Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission. Pengendalian internal merupakan sistem, struktur, atau proses yang diimplementasikan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan Karyawan dalam perusahaan yang bertujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan pengendalian tersebut dapat dicapai meliputi efektivitas dan efisien operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat tercapai. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal adalah menyediakan keyakinan yang memadai bahwa aset telah dilindungi dan digunakan untuk kepentingan bisnis, serta memiliki manfaat, yaitu melindungi aset perusahaan dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan. Salah satu contoh dari pelanggaran pengendalian internal adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan demi keuntungan pribadi, sehingga perusahaan harus memiliki perlindungan aset serta informasi yang akurat yang berjalan secara beriringan. Alasannya, jika karyawan mencoba untuk melakukan penipuan, harus sesuai dengan pencatatan akuntansi. Tujuannya yaitu agar dapat menyembunyikan kecurangan yang dilakukannya. Perusahaan yang patuh pada hukum, peraturan, serta standar pelaporan keuangan yang berlaku. Contoh, standar serta hukum tersebut mencakup peraturan mengenai lingkungan hidup, kasual perjanjian, peraturan keselamatan kerja, dan prinsip akuntansi berterima umum. Komponen utama dalam pengendalian internal terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Yang kedua, penilaian resiko. Penilaian resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya. Membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi adalah mengidentifikasi penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang kelima, pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Keterbatasan dalam pengendalian internal. Menurut Mulyadi, yang pertama, kesalahan dalam pertimbangan. Kesalahan dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin yang biasanya dilakukan oleh manajemen atau personil lain. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh tidak memadainya informasi yang diterima, keterbatasan waktu, dan tekanan lain. Yang kedua, gangguan. Adanya kekeliruan dalam memahami perintah, terjadinya kesalahan dalam kelalaian, dan perubahan yang bersifat sementara dan permanen dalam personil atau dalam sistem dan prosedurnya yang diterapkan. Yang ketiga, kolusi. Kerjasama antara pihak-pihak yang terkait, yang mana seharusnya antara pihak-pihak tersebut saling mengawasi, tetapi malah saling bekerja sama untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang dibuat baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang keempat, pengabaian oleh manajemen. Manajemen mengabaikan kebijakan dan prosedur yang diterapkan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, sehingga pengendalian internal tidak berfungsi secara baik. Yang kelima, biaya dengan manfaat. Biaya yang telah dikeluarkan untuk penerapan pengendalian internal tidak
boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari adanya pengendalian internal tersebut. Saya Hanifa Febriana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan pengendalian internal dengan proses audit. Hubungan pengendalian internal dengan tahapan audit selanjutnya secara sederhana adalah bila pengendalian internal dari perusahaan atau instansi kuat, maka dalam substansif tes yang akan dilakukan selanjutnya, skop pemeriksaan dapat diperkecil dan bukti audit yang dikumpulkan dapat dikurangi. Begitu sebaliknya dengan internal kontrol yang lemah, maka skop pemeriksaan akan lebih besar dan bukti audit yang dikumpulkan juga akan lebih banyak. Dalam hal ini, karena pengendalian internal yang kuat dapat mencerminkan keandalan terhadap data akuntansi dan laporan keuangan. Selanjutnya adalah metodologi pemahaman dan pengujian sistem pengendalian internal. Di sini ada beberapa metodologi pemahaman SPI. Yang pertama yaitu memperoleh serta menelaah data dan informasi SPI. Yang kedua, mendokumentasikan hasil pemahaman SPI. Pemeriksaan harus mendokumentasikan hasil pemeriksaan SPI dalam bentuk narasi, siklus transaksi, bagian alir atau flowchart, siklus transaksi, dan kuesioner SPI. Yang ketiga adalah mengevaluasi implementasi SPI. Dalam memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, auditor menggunakan 3 macam prosedur audit, yaitu yang pertama, mewawancarai karyawan perusahaan yang berkaitan dengan unsur pengendalian. Yang kedua, melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan. Dan yang terakhir adalah melakukan pengamatan atas kegiatan perusahaan. Lalu selanjutnya yang keempat, mengidentifikasi pengendalian yang ada pemeriksaan menggunakan alat yang disebut Control Risk Matrix. Dan yang kelima, mengidentifikasi adanya kelemahan pengendalian. Saya Nurigma Adinda akan menjelaskan metodologi pemahaman dan pengujian sistem pengendalian internal. Yang keenam yaitu mengenai untuk menentukan tingkat kelemahan pengendalian itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori yang pertama yaitu lemah, pengendalian lemah. Artinya ialah apakah pengendalian telah dirancang atau mendeteksi salah satu material dalam laporan keuangan, atau bisa juga disebut dengan di mana kondisi yang terlaporkan dapat atau mampu mengurangi resiko ringan salah janji atas kesalahan dan penggelapan material jika diaudit itu akan dapat atau mudah untuk didapatkan. Kemudian kategori yang kedua yaitu signifikan. Artinya ialah apakah pengendalian tersebut dapat mempengaruhi hasil kinerja atau kebenaran penyajian atas laporan keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai kategori tidak terdampak. Artinya dengan adanya sistem pengendalian internal tidak adanya pengaruh terhadap penyajian atas laporan keuangan tersebut. Kemudian metodologi yang ketujuh ialah menentukan nilai awal resiko. Menentukan nilai awal resiko itu ada 6 macam. Yang pertama yaitu adanya kesalahan pencatatan. Kemudian resiko yang kedua yaitu biaya yang tidak seharusnya terjadi atau dikeluarkan. Kemudian yang ketiga itu resiko pendapatan yang tidak tercatat atau pendapatan usaha yang tidak maksimal. Kemudian resiko yang keempat yaitu terjadinya kecurangan dalam keuangan. Kemudian yang terakhir itu resikonya yaitu tidak terpatuhnya kebijakan atau prosedur dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk slide yang selanjutnya yaitu mengenai pengujian sistem pengendalian internal. Jadi pengertiannya ialah langkah terakhir ini adalah hasil akhir atas pemahaman pengendalian internal setelah menentukan nilai awal resiko. Kemudian untuk perbedaan pemahaman dan pengujian sendiri, yang pertama ialah jika pemahaman prosedur itu dilakukan oleh semua pengendalian atau siklus yang mempunyai indikasi beresiko. Tapi jika pengujian pengendalian itu hanya dilakukan oleh
pengendalian dengan resiko rendah atau sedang. Kemudian yang selanjutnya yaitu prosedur pemahaman itu dilakukan oleh satu atau beberapa transaksi. Jika pengujian pengendalian itu dilakukan dengan sampel yang lebih banyak dengan menggunakan teknis uji pemeriksaan. Teknis uji pemeriksaan ini terdiri dari beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu merancang uji pengendalian. Kemudian yang kedua, melakukan pengujian pengendalian. Yang ketiga, mengevaluasi pengendalian tersebut. Kemudian yang keempat, mendokumentasi hasil atas pengendalian tersebut. Kemudian yang kelima, itu menentukan tingkat pengendalian. Yang keenam, menyusun temuan sementara atas efektivitas SPI entitas jika ada.